mempunyai hak yang sama. Namanya demokrasi ya seperti itu. Sebagai Bobi menantu Bapak Joko Widodo, tapi itu tidak langsung relevan dengan elektabilitas. Saya maju karena dukungan dari struktur dan juga dari masyarakat, yang itu pun juga disambut baik oleh Pak Prabowo. Sudah siap lahir batin untuk bisa fokus. Pemirsa, Kota Kendari dilanda kerusuhan ratusan orang yang tak diketahui asal-usulnya merusak fasilitas umum dan menganiaya para pengendara. Tidak ada aparat yang datang mencegah saat kejadian. Belum diketahui secara pasti penyebab kerusuhan yang melibatkan ratusan orang di Kendari. Aksi kerusuhan ini viral di media sosial. Ratusan orang merangsek masuk ke pusat perbelanjaan dan membuat para pengunjung panik. Mereka juga menganiaya pengendara yang melintas dan mengejar pengendara yang berusaha melarikan diri. Ratusan aparat sudah diterjunkan untuk meredam kerusuhan. Polisi masih mencari tahu penyebab dan identitas para perusuh. Ini bawa, ini tutup. Mundur saja. Kita mundur. Dan untuk mengetahui situasi terkini dari Kendari, Sulawesi Tenggara, kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Ferry Walintuka. Selamat malam, waktu Kendari, Pak Ferry. Selamat malam, Mas. Ya, Pak Ferry, langsung saja, sudah diketahui identitas para perusuh ini dan apa yang mereka inginkan dengan aksi anarkisnya? Oh ya, kami jelaskan, Mas. Memang tadi ada demo, Mas. Demo kalau kami menganggap tidak kerusuhan ya. Karena itu demo yang agak anarkis. Karena tadi pagi ada masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat Tolaki. Ini generasi pemuda Tolaki Sulawesi Tenggara, GPTS. Mereka unjuk rasa, tapi mereka tidak memberikan STPC ya, pemberitahuan untuk unjuk rasa, tetapi tetap diamankan oleh personil Polres Kendari dan agak sekitar siang-siangan sudah jam 2 kita minta supaya bubar karena masyarakat sudah mulai terganggu karena mereka memblok dua perempatan itu satu malnya di biasanya sebut malnya di perempatan dekat Lipo Mall, yang satu dekat Bank Penin. Jadi masyarakat tidak bisa lewat di situ, jadi masyarakat sudah mulai terganggu. Lalu apa yang menyulut para perusuh ini dalam hal ini ya Pak? Mereka masuk ke dalam pusat perbelanjaan dan membuat banyak pengunjung di sana kocar-kacir, panik, ketakutan, bahkan pengendara motor juga disebutkan juga terganggu. Oh iya, Mas, mereka memblok jalan, makanya pengendara motor maupun mobil terganggu. Mereka blok jalan, kemudian waktu kita dorong supaya untuk bubar, mereka melakukan sedikit pengerusakan. Yang dirusak itu, Mas, seperti lampu traffic light, itu ada portal untuk parkir kalau kita mau masuk ke mall itu. Ada perampasan tidak di mall tersebut, Pak? Oh, tidak ada. Soalnya gini, Mas, mereka itu tidak sampai masuk, Mas, ya. Jadi tidak ada penjarahan begitu ya Pak ya? Tidak ada. Jadi mereka itu cuma ada satu dua yang di depan mall, tapi mereka nggak masuk. Soalnya diindikasikan masanya dari luar Kendari, Mas. Sekarang kondisinya seperti apa Pak di sana, Pak? Dari jam 4 sudah selesai, Mbak. Sudah kondusif, tidak ada masalah. Lalu lintas lancar, massa juga sudah kembali. Cuma ya itu, Mbak. Tadi kerusakannya cuma itu aja, Mas. Cuma portal, lampu traffic light, ada satu rambu lalu lintas, yang petunjuk yang dicabut dengan ada papan iklan kecil yang dirusak gitu aja. Ya, terima kasih
Kombes Ferry Walintuka, Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara sudah berbincang bersama kami. Wakil bakal calon Bupati Lamongan dari jalur independen Muhammad Suudin dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan yang ditentukan KPU. Sementara Andi Mirza Ryogi Idris, calon wakil bupati Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan tidak lolos pencalonan sebagai calon wakil bupati pada Pilkada 2020 karena positif narkoba. Wakil bakal calon Bupati Lamongan dari jalur perseorangan Muhammad Suudin dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan setelah menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Tim pemenangan calon Bupati Independen mengganti dengan Astiti Suwarni sebagai bakal calon Wakil Bupati. Berkas pengganti calon Wakil Bupati ini kemudian dinyatakan legap oleh KPU di Lamongan. Bahasanya ini penyerahan dokumen perbaikan, ya, perbaikan dari pergantian salah satu pasangan paslon, nah, itu bahasanya ya. Alhamdulillah pada proses penyerahan tadi berjalan lancar dan berkas dinyatakan lengkap. Bakal calon bupati dan wakil bupati dari jalur independen ini akan berkompetisi dengan pasangan mantan wakil bupati Lamongan, Kartika Hidayati Saim, yang didukung PKB dan PDI Perjuangan, serta pasangan mantan Sekap Lamongan Yuholur Effendi yang berpasangan dengan Kiai Haji Abdul Rauf. Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan mengembalikan berkas salah satu calon wakil bupati di Kabupaten Baru setelah dinyatakan positif narkoba. KPU Sulsel menegaskan salah satu syarat bakal calon bupati maupun calon wakil bupati wajib lulus tes kesehatan jasmani dan rohani, serta bebas narkoba. Dalam masa proses verifikasi, jika paslon tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan ke partai pengusung. Pihaknya meminta KPU Baru berkoordinasi dengan partai pengusung agar dalam 3 hari berganti Andi Mirza Ryogi sebagai cawagup di Pilkada Kabupaten Baru. Syarat pemeriksaan kesehatan ialah bebas dari penyalahgunaan narkoba, sehat jasmani dan rohani. Dan salah satu itu kalau dianggap misalnya, saya kira kita sudah tahu semua, itu sudah ada yang tidak bersyarat, maka itu dikembalikan kepada partai pengusung. Andi Mirza Ryogi adalah putra mantan Bupati Kabupaten Baru periode 2010-2015 dan menantu mantan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2 periode, dari 2008 hingga 2018. Dari Lamongan dan Makassar, Abdul Wahid dan Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum tetap memperbolehkan calon kepala daerah menggelar konser musik saat masa kampanye meskipun di tengah pandemi virus corona. Keputusan ini menuai protes dari anggota DPR RI. Pilkada serentak tahun 2020 berbeda dengan pilkada serentak sebelumnya karena digelar di tengah pandemi COVID-19. Meski digelar di tengah pandemi, namun Komisi Pemilihan Umum tetap memperbolehkan para kandidat pilkada serentak 2020 menggelar konser musik dalam rangka kampanye. Menurut Komisioner KPU Idewa Kadewiyarsa Rakasandi, aturan itu sudah diatur dalam pasal 63 ayat 1 Peraturan KPU nomor 10 tahun 2020. Syaratnya maksimal peserta acara yang hadir adalah 100 orang dan mematuhi protokol kesehatan. Dalam kampanye Pilkada 2020 di masa pandemi ini, maka ketentuan yang berlaku dalam hal jumlah pendukung yang hadir ya dalam satu kampanye itu mengikuti Peraturan KPU nomor 10 tahun 2020 yang sudah dengan sangat eksplisit ya menyebutkan orangnya ya. Jadi ada dua alternatif, ada yang kemudian maksimal 50 orang, ada yang maksimal 100 orang sesuai dengan jenis kampanyenya ya. Meskipun diperbolehkan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad meminta agar bakal pasangan calon Pilkada serentak 2020 menghindari menggelar kampanye dalam bentuk konser musik mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19. Penyelenggara pemilu termasuk mengeluarkan izin keramaian juga harus melihat apakah kemudian di tempat tersebut kasuistik ini masyarakatnya bisa terkendali atau kemudian zona COVID-nya tinggi. Nah sehingga itu menjadi pertimbangan untuk kemudian mengizinkan atau tidak mengizinkan. Kalau saya sendiri sih berpendapat sebaiknya konser-konser seperti itu
ya sebaiknya dihindarkan. Sebelumnya Satgas COVID-19 menyoroti diperbolehkannya konser musik dalam kampanye Pilkada 2020. KPU menyebut tidak dapat mengubah aturan tersebut karena dibuat berlandaskan undang-undang. Tim Liputan iNews melaporkan. Konser dangdut di Tuban, Jawa Timur hebohkan publik, panitia dipanggil Satpol PP Kabupaten Tuban. Kami kembali saat lagi untuk Anda.